Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Pada kesempatan kali ini dengan saya Ibu Clara dan dengan Ibu Eli akan membahas soal-soal AKM literasi yang telah kalian kerjakan pada hari Selasa sore. Baik, sebelumnya kalian harus memahami apa sih itu literasi. Nah, literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, apa saja sih literasi itu? Yang pertama, ada membaca. Kedua, memahami. Ketiga, mengevaluasi. Dan terakhir, merefleksi. Untuk selanjutnya, akan kita bahas satu-satu tentang poin-poin yang telah disebutkan tadi. Pertama, membaca. Pastinya, kalian tidak asing dengan kata-kata membaca. Yang pertama kali di benak kalian biasanya buku. Nah, membaca ini melihat, memahami isi dari apa yang tertulis. Jadi kalau kalian melihat tulisan, itu namanya kalian membaca. Seperti halnya membaca teks, membaca poster, membaca pengumuman. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, kalian belajar memahami. Nah, memahami itu tidak sekedar membaca, tetapi satu tingkatan di atasnya, mengerti benar apa yang disampaikan dari sebuah tulisan. Setelah kalian membaca, kalian belajar memahami. Untuk poin ketiga, yaitu mengevaluasi. Nah, ini satu level di atasnya lagi. Tadi setelah kamu membaca, memahami, selanjutnya mengevaluasi, yaitu memberikan penilaian. Jadi, yang ada di benak kalian, kalau mengevaluasi, kalian memberikan penilaian, baik dalam komentar, pujian, persetujuan, penolakan, kritik, saran, dan dapat menemukan kelebihan serta kelemahan sebuah karya. Berarti kalian dituntut untuk berpikir kritis di poin yang ketiga ini, yaitu mengevaluasi. Untuk yang terakhir, yaitu merefleksi. Kalian setelah membaca, memahami, mengevaluasi, kalian merefleksi dengan mengolah makna. Bagaimana sih cara mengolah makna? Nah, makanya kalian harus memahami dulu. Setelah memahami dan mengevaluasi, apa sih yang tersirat di dalam bacaan tersebut? Yaitu, makna apa sih yang menjadi tujuan bacaan itu? Kalian mencoba untuk mereproduksi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk gagasan, tindakan, maupun tulisan. Seperti itu ya. Oh, tujuannya bacaan ini untuk apa sih yang dapat diterapkan kalian pada kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas latihan soal AKM sesi pertama yang telah kalian kerjakan pada hari Selasa 12 Januari 2021. Perhatikan baik-baik. Untuk bacaan yang pertama, ini dengan judul penelitian ilmiah di rumah. Pastinya kalian semua wajib membaca soal terlebih dahulu bila kalian menemukan seperti ini. Contoh, ini bacaannya cukup panjang, kalian harus mencari soalnya. Nah, ini. Berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah adalah, jadi yang tertanam di benak kalian yaitu membaca soal baru membaca bacaan, agar kata kunci di dalam soal saat kalian menemukan di dalam bacaan itu langsung mencari jawabannya.
Di sini kata kuncinya manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah. Nah, contoh ya, kita ulang bacaan dari atas. Pastinya kalian sudah membaca sebelumnya. Di sini, paragraf pertama membahas tentang penelitian dapat dilakukan di dalam rumah atau di lingkungan rumah. Nah, contohnya di sini yaitu menyiram tanaman untuk memengaruhi tinggi tanaman. Apakah di sini sudah ada pencatatan? Tentunya belum. Nah, kita cari selanjutnya. Di sini baru menjelaskan prosedur penelitiannya. Nah, terlihat ya, tidak perlu dibaca satu-satu, pasti kalian sudah membaca. Kita lanjut. Paragraf terakhir. Nah, di sini, jika kamu sudah secara sistematis melakukan penyiraman, catatlah tinggi tanaman. Nah, ini ada kata kuncinya nih, catatlah tinggi tanaman secara sistematis juga. Kita cari jawaban di sini. Gunakan pengukur panjang yang sama, cara yang sama, dan waktu yang sama. Maka, kita sudah menemukan paragraf yang sesuai dengan kata kunci di soal. Lalu kita pilih optionnya. Yang pertama kita lihat A. Memastikan langkah yang dilakukan berbeda dari waktu ke waktu. Apakah sesuai? Padahal di sini ada keterangan waktu yang sama. Otomatis tidak ya yang A ya. Terus yang B. Membuka peluang siapapun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama. Nah, ini kemungkinan. Kita kunci dulu. Yang C, membuktikan kepada orang lain bahwa hasil penelitiannya pasti benar. Apakah di sini ada seperti itu? Tidak ya. Dan D, mempercepat proses dilakukannya penelitian ilmiah. Padahal ini pencatatan ya. Ini juga tidak. Berarti yang sesuai dengan pencatatan prosedur yaitu jawaban B. Membuka peluang siapapun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama. Untuk soal jenis seperti ini, dibutuhkan yang pertama kalian membaca dan memahami. Tanpa membaca dan memahami, kalian tidak bisa menjawab dengan jawaban yang tepat.
Untuk selanjutnya soal nomor 3, ini dengan bacaan yang sama, yaitu nilai nutrisi susu beragam manfaat. Oke, langsung ke soalnya saja ya. Apa tujuan utama bacaan ini? Nah, jadi kalian sudah membaca, memahami, dan mengevaluasi. Ini satu tingkatan lebih dari bacaan soal nomor 2. Kalau soal nomor 2, pernyataan yang ada di dalam bacaan. Nah, ini tujuan. Sehingga kalian satu tingkat lebih tinggi dari soal sebelumnya. Coba dari A ya. Memberikan argumen bahwa produk susu dapat mempercepat penurunan berat badan. Apakah tadi menyinggung tentang penurunan berat badan? Tidak ya. Tadi tentang menjelaskan tentang susu cempaka. Ya. Tidak. B. Membandingkan produk olahan susu cempaka dengan produk susu lainnya. Ini jelas tidak, karena tidak menyinggung produk lainnya, hanya menjelaskan susu cempaka. Yang C. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko yang berkaitan dengan penyakit jantung. Ini tentu saja berbeda ya. Ini menjelaskan tentang susu cempaka. Sedangkan yang D, mendukung penggunaan produk olahan susu cempaka. Nah, ini sudah jelas sekali, berarti jawabannya nomor 3 ini adalah D. Udah ya. Nomor 4, nah ini bacaannya juga sama-sama susu, tetapi judulnya berbeda. Katakan tidak pada susu sapi. Jelas dari judul tadi terlihat kalau sebelumnya yaitu menjelaskan nutrisi susu cempaka, kalau yang ini sepertinya berbeda pendapat ya, katakan tidak pada susu sapi. Walaupun sama-sama susu tetapi membahasnya berbeda, itu sangat penting bagi kalian untuk memahami, bisa membedakan teks yang kalian hadapi. Oke, yang pertama kita wajib membaca soal dulu sebelum bacaan. Oke. Ini bacaannya, soalnya mengapa Dr. Ergalih mengacu pada slogan iklan di Amerika di bagian awal artikel. Nah, jelas soal ini pasti ada di dalam bacaan. Jadi kalian harus membaca dan memahami juga bacaan yang ada di teks. Ini ada kata-kata kunci. Slogan iklan di Amerika, bagian awal. Berarti kita langsung saja di awal. Nah, ini. Paragraf 1 menjelaskan pentingnya susu. Susu sapi adalah bagian penting dalam kehidupan banyak orang Amerika Serikat. Nah, ini sudah ada, tadi sudah membaca kalian. Dan di akhir ini dinyatakan dalam slogan iklan di Amerika. Namun semakin banyak penelitian yang menyebutkan bahwa susu sapi mungkin tidak memberikan kebaikan bagi tubuh. Nah, apakah iya? Nah, coba kita lihat optionnya. Yang A, untuk memberikan masukan bahwa pemasaran merupakan bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Padahal tadi menjelaskan tentang susu sapi ya, bukan pemasarannya. Berarti kemungkinan A tidak. Yang B, untuk menarik perhatian pada keyakinan masyarakat umum tentang manfaat susu. Nah, padahal tadi judulnya katakan tidak pada susu sapi, tetapi option B ini untuk menarik agar minum susu, berarti tidak. Yang C, untuk memberikan argumen bahwa memasang iklan seharusnya mencantumkan informasi mengenai informasi gizi di iklan mereka. Ini juga tidak disinggung. Jadi kalian harus membaca keseluruhan terlebih dahulu jika menemukan soal seperti ini. Yang D, untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai populernya kebiasaan minum susu. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini. Ini menjelaskan ya, bahwa di Amerika
baik dari bayi juga minum susu, anak-anak minum susu, bahkan orang dewasa juga minum susu. Berarti menjelaskan bahwa susu di Amerika itu populer. Berarti jawabannya langsung saja ini adalah D. Ya. Jika kalian memahami soal, baru membaca, pasti mudah sekali kalian mencari jawabannya. Jawabannya adalah D. Kita lanjut soal terakhir. Masih semangat ya, jangan pusing, jangan malas. Kita bahas satu-satu. Bu Clara dan Bu Eli akan membimbing kalian. Jadi siapkan diri kalian. Ini sudah soal kelima. Kuncinya yaitu kalian rajin membaca. Rajin membaca. Sama, ini langsung kita ke soalnya terlebih dahulu. Bacaannya ini sama di nomor 4. Berdasarkan bacaan mengenai susu cempaka dan katakan tidak pada susu tersebut, apakah pernyataan berikut merupakan fakta atau opini? Nah, berarti ini kata kuncinya pernyataan yang akan ditampilkan dalam soal. Pernyataan seperti apa? Nah, ini di bawahnya. Minum susu dan produk susu lainnya adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Nah, ini apakah opini, apakah fakta? Nah, cara mudah untuk membedakan opini atau fakta, ini. Opini itu pendapat, ya. Pernyataan yang dimunculkan orang. Sedangkan fakta itu benar-benar ada datanya. Kalau ada pertanyaan, Bu, kan fakta juga dinyatakan seseorang, tetapi fakta itu akurat. Contoh, ini menjelaskan tentang susu, seumpama susu di dalam gelas itu sejumlah 100 mili. Nah, dia memang menyatakan, tetapi itu fakta karena gelas itu setelah diukur jumlahnya 100 mili. Nah, itu merupakan fakta. Tetapi pernyataan di soal ini, minum susu dan produk susu lainnya adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Nah, ini kan tidak semua orang minum susu dapat turun berat badannya. Berarti ini merupakan opini atau pendapat dari seseorang. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan 5 soal yang telah kita ulas bersama. Kata kuncinya yaitu kalian jangan mudah menyerah. Jika ada teks yang panjang, jangan malas untuk membaca. Langkah pertama, baca soal, cari kata kunci, baca teks, baru dicocokkan dengan option yang ada dari A sampai D. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, selalu memakai masker bila bertemu orang, tetap jaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk kondisi seperti ini, kurangilah untuk bertemu orang. Sebaiknya kalian di rumah dan melakukan aktivitas di rumah. Kita pasti bisa, aku mau pasti mampu. Aku belajar pasti bisa, masa depan luar biasa. Cukup sekian dari Bu Clara dan Bu Eli, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.